Episode 1511-1515. Bab 1511, Tetua Agung. Qiao Sugong, bagaimana kamu bisa memanfaatkan kesulitan orang lain seperti ini? Apa kau bangga pada dirimu sendiri karena menusuk orang yang terluka dari belakang? Duan Tianchou memprotes, sosok mungilnya hampir tidak terlihat di cermin. Ia terus-menerus melemparkan dirinya dari satu sisi ke sisi lain, tetapi ia terperangkap di dalamnya sepanjang waktu, hanya mampu melampiaskan amarahnya pada Raja Peri Agung tanpa daya. Zuan tercengang. Ayah mertuanya yang aneh ini ternyata bernama Qiao Sugong. Tetap saja, itu masuk akal. Dia bukan Raja Peri Agung sejak lahir, dan dia punya nama sendiri. Namun begitu dia menjadi Raja Peri Agung, orang-orang jarang memanggilnya dengan nama aslinya. Mungkin itulah mengapa kebanyakan orang lupa tentang namanya. Namun, ketika mendengar nama ini, dia tiba-tiba merasa ingin bertanya kepada teman-teman wanitanya, antara aku dan Sugong, siapa yang lebih tampan? Lagi pula, bukankah ini agak berlebihan? Namun, dia melihat tidak ada seorang pun yang tampak terkejut sama sekali. Mereka pasti sudah terbiasa dengan pemandangan seperti itu karena menjadi bagian dari istana Raja Iblis. Mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Menuju dari belakang, jawab Raja Peri Agung sambil menunjukkan senyum sempurna di cermin. Bukankah ini yang paling kalian lakukan untuk peri kegelapan? Aku baru belajar 1 atau 2 trik, tapi kalian sudah tidak tahan lagi. Sialan, Duan Tianchou mengumpat. Jangan perlihatkan senyummu yang menjijikkan itu padaku. Raja Peri Agung sedang dalam suasana hati yang baik dan hendak melanjutkan, tetapi ketika mendengarnya, dia langsung marah. Kamu benar-benar berpikir senyum yang tampan, anggun, ramah, dan tanpa itu menjijikkan. Apakah kamu buta? Duan Tianchou tentu saja tidak akan menyerah. Keduanya segera saling mengutuk. Mereka yang hadir tidak bisa berkata apa-apa. Ekspresi pangeran kedua berubah beberapa kali. Dengan kedatangan Raja Peri Agung, pertempuran hari ini kemungkinan besar sudah kalah. Jika dia tidak segera pergi dan membawa paman ke-6 bersamanya, hal-hal baik akan datang kepada mereka yang tunggu. Matanya langsung membelalak, karena dia melihat Zuan telah menambahkan anak panah lagi dan mengarahkannya kepada paman ke-6. Paman ke-6 juga merasa ngeri. Dia sudah panik saat melihat kematian Sirfu dan Heichi Suya, dan mulai berpikir untuk melarikan diri. Sebagai seorang Grandmaster, tempat mana yang tidak akan menyambutnya. Namun, wanita berambut panjang dan berdada besar ini terlalu kejam. Dia telah mengeluarkan semua jenis keterampilan yang kuat dan misterius, mencegahnya pergi. Berita terbaru dipublikasikan di End0 Velbech and Coppermeter. Iklan oleh Pub Future. Sialan, kita bahkan tidak punya dendam. Apa yang harus kalian lakukan semua ini? Namun, dia tidak tahu bahwa Yun Jianyu sebenarnya sedang marah saat ini. Jika si idiot Zuan bahkan menolong wanita yang memakai batu itu lebih dulu. Mengapa dia tidak menolongku lebih dulu? Kita jelas saling mengenal lebih dulu, dan kita bahkan tinggal bersama di istana kekaisaran begitu lama. Persahabatan kita seharusnya lebih erat. Namun si bajingan itu sama saja seperti lelaki bau lainnya, semuanya menjadi terpikat oleh sikap acuh tak acuh dan bak peri dari wanita dingin dan bodoh itu. Semua pria harus mati. Anda telah berhasil menipu Yun Jianyu untuk +444 +444 +444. Paman ke-6 tidak tahu mengapa aura lawannya tiba-tiba meledak dan dia menyerang dengan 2 kali lipat keganasan sebelumnya. Beberapa luka dengan cepat muncul di tubuhnya. Kemudian, dia melihat Heichi Suya meledak karena anak panah, membuatnya benar-benar diliputi rasa takut. Dark Elf bisa melarikan diri melalui keterampilan spasial. Biasanya, hanya mereka yang menyergap yang lain. Jika mereka ingin pergi, akan sangat sulit bagi yang lain untuk mengejar mereka. Meski begitu, Duan Tianchou berhasil menghindari anak panah itu dengan mengorbankan setengah dari esensi darahnya sendiri untuk menciptakan pengganti. Itu berarti auranya telah sepenuhnya terkunci oleh anak panah itu. Bahkan jika dia melarikan diri melalui ruang, dia tidak akan benar-benar melarikan diri. Itulah sebabnya dia harus memilih tindakan ekstrim seperti itu. Paman ke-6 tidak memiliki keterampilan bertahan hidup seperti itu. Jika dia terkena anak panah, dia akan langsung meledak di tempat. Karena itu, dia bereaksi dengan cepat. Dia segera menyerah dan memohon sambil tersenyum, ini salah paham, salah paham. Kita semua adalah orang-orang kita sendiri. Perubahan perilakunya yang tiba-tiba juga membuat Yun Jianyu terkejut.
Dia sempat bingung harus berbuat apa. Orang-orang kita sendiri, Zuan mencibir. Dia terus mengarahkan anak panahnya ke paman ke-6. Paman ke-6 berkeringat dingin. Ia segera berkata, "Pangeran muda, aku paman ke-6-mu. Aku bahkan membelikanmu permen saat kau masih kecil." "Benar, aku tidak ada hubungannya dengan pangeran kedua, tetapi aku datang untuk memimpin karena putra mahkota dengan kejam membunuh saudara-saudaranya hari ini. Itu tidak berarti aku mendukungnya. Dibandingkan dengan pangeran kedua, menurutku pangeran muda lebih cocok menjadi kaisar iblis. Sekarang kau adalah satu-satunya keturunan langsung mendiang kaisar iblis, dan ibumu adalah permaisuri. Tentu saja kaulah yang paling memenuhi syarat untuk menjadi kaisar iblis." Dia melontarkan berbagai macam alasan sekaligus. Bahkan dia tidak tahu kalau dia bisa menjadi begitu pandai menjilat, dan dia bisa berbicara begitu cepat. Para penonton sedikit terkejut. Mereka benar-benar telah memperluas wawasan mereka hari ini. Mereka tidak hanya melihat begitu banyak Grandmaster bertarung satu sama lain, mereka bahkan menyaksikan para Grandmaster terbunuh seketika. Sekarang bahkan ada seorang Grandmaster yang memohon untuk hidupnya. Hu Qianxiao tiba-tiba menitikkan air mata. "Keluhanku akhirnya terjawab, seseorang mengerti rasa sakitku. Akulah Hu Qianxiao yang agung. Jika bukan karena kenyataan bahwa aku benar-benar akan mati, apakah menurutmu aku akan tiba-tiba menjadi kucing kecil?" Iklan oleh Pub Future. Hidung pangeran kedua mulai bengkok karena marah. Orang bodoh macam apa yang akhirnya dibesarkannya? Dia telah membangun semuanya dengan susah payah, namun semuanya menjadi lelucon. Zuan ragu-ragu. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dan dia berbalik ke arah lain. Angin kencang dan awan-awan berhamburan. Aura mengerikan menyebar dari awan-awan, dan beberapa wajah perlahan-lahan mengembun di langit. Mereka semua sangat tua, tetapi aura mereka kuat. Bahkan Yan Suehen dan Yun Jianyu sama-sama mundur. Ini jelas hanya proyeksi, tetapi aura mereka lebih kuat daripada aura kedua wanita itu. Itu terutama berlaku untuk yang memimpin. Auranya tidak terlalu jauh dari Kaisar Iblis sebelumnya. "Penatua Agung, dirimu yang terhormat akhirnya tiba," kata paman ke-6, air mata mengalir dari matanya ketika dia melihat sosok-sosok itu. "Diamlah, dasar tak tahu malu," kata tetua agung sambil menatapnya. Dua garis cahaya mengelilingi tubuh paman ke-6, seolah-olah tetua agung dapat langsung mengubahnya menjadi asap. Seluruh tubuh paman ke-6 menggigil. Dia tidak berani mengeluarkan suara lagi. Permaisuri kedua dengan cepat menarik lengan Zuan dan mengisyaratkan agar dia menyimpan anak panahnya. Dia berkata pelan melalui Qi, mereka adalah beberapa tetua keluarga kerajaan. Banyak dari mereka bahkan lebih tua dari Kaisar Iblis. Mereka biasanya disegel di makam kekaisaran dan memiliki kultivasi yang sangat mengejutkan. Zuan mengangguk. Paman ke-6 juga tampaknya berasal dari komite tetua, tetapi dia baru bergabung beberapa tahun yang lalu. Dia paling-paling hanya seperti pekerja magang. Semua individu ini memiliki kultivasi yang sangat tinggi. Mereka semua adalah orang-orang yang hidupnya hampir berakhir, tetapi mereka tidak dapat menembus alam yang lebih tinggi, jadi mereka telah menyegel diri mereka sendiri. Mereka berharap bahwa dunia akan berubah suatu hari nanti, di mana mereka akan melihat apakah ada kesempatan untuk menerobos dan memperoleh kehidupan baru. Mereka tidak mengirimkan tubuh asli mereka, tetapi malah melemparkan proyeksi diri mereka sendiri, mungkin untuk mempertahankan umur mereka. "Saya menyapa para tetua," seru pangeran kedua, matanya berbinar-binar karena kegembiraan. Awalnya dia mengira semuanya sudah berakhir hari ini. Namun sekarang setelah para tetua klan datang, ada kemungkinan keadaan akan membaik. Tidak peduli seberapa tinggi kultivasi bajingan Zuan itu, apakah itu bisa lebih tinggi dari para tetua. Terutama tetua agung, yang kekuatannya sebanding dengan ayah kaisar, hanya dia yang bisa menghadapi seluruh situasi ini. Apalagi masih ada penatua lainnya. Tetua agung mengangguk pelan, lalu menyapukan pandangannya ke sekeliling ruangan. Tak lama kemudian, pandangannya tertuju pada Zuan, dan juga busur pembunuh matahari di tangannya. Raja Peri Agung terbatuk dan bertanya, "Bolehkah aku bertanya mengapa kita tiba-tiba merasa terhormat dengan kehadiran para tetua?" Statusnya tinggi, dan karena sifatnya yang sombong, dia tidak takut pada para tetua ini seperti orang biasa. Ketika dia melihat tetua agung melihat menantunya yang kurang tampan itu, dia khawatir mereka akan mulai berkelahi. Bagaimanapun, meskipun menantunya terlihat agak biasa, dan jauh dari tampan seperti dirinya, setidaknya dia cukup jago menembak.
Dia masih cukup puas dengan menantunya. Di matanya, hanya ada 3 tingkat kecantikan di dunia ini. Yang pertama, tentu saja, dirinya sendiri. Tidak ada orang lain yang setara dengannya. Yang kedua hanyalah orang-orang yang berpenampilan biasa saja. Mereka terlalu jauh dari kecantikannya sendiri. Sedangkan yang lainnya, semuanya adalah badut-badut jelek. Tas kulit yang cantik tetaplah tas kulit. Begitu Anda melihat satu, Anda akan melihat segalanya. Sedangkan badut jelek, mereka bisa jelek dalam berbagai cara yang fantastis dan aneh. Itulah sebabnya fakta bahwa menantunya yang kurang ini bisa mencapai kategori normal sudah cukup menakjubkan. Sang tetua agung yang gagah perkasa. Seluruh istana Raja Iblis telah menjadi sangat kacau. Apakah aku punya pilihan selain datang? Permaisuri kedua mengangkat pembicaraan saat itu, berkata, Penatua Agung, itu tidak bisa dikalahkan pada kami, tetapi pada pangeran kedua. Dia mengejar saudara-saudaranya, dan kami hanya bertindak untuk membela diri. Saya berharap Penatua Agung dapat memberikan keadilan kepada kita semua. Sebagai seorang permaisuri, tentu saja dialah yang paling berhak berbicara. Selain itu, dia sangat cantik, dan bersama dengan anak kecil di pelukannya, dia benar-benar cantik dan menyedihkan. Sulit bagi orang lain untuk memusuhi dia. Tetua Agung mengikuti arah terdekat dan melihat mayat putra mahkota terikat di kelompok pangeran kedua, begitu pula kepala Tetua Wu. Ekspresinya langsung menjadi gelap. Bab 1512, Pembuat Janda. Ketika merasakan tatapan Tetua Agung, pangeran kedua menjadi gugup. Ia segera menjelaskan, Tetua Agung itu bijaksana. Orang yang menyakiti saudara-saudaraku bukanlah aku, melainkan putra mahkota. Setelah ayah kaisar meninggal, ia khawatir saudara-saudara ini akan mengancam kedudukannya di atas takhta, jadi ia mengirim pasukan ke tengah malam untuk membunuh kami. Aku hanya bertindak tanpa daya untuk membela diri. Kakak ketiga dan kakak keempat dibunuh oleh orang-orang. Putra mahkota, aku tidak menyakiti satupun saudaraku yang lain. Jika Tetua Agung tidak mempercayaiku, kalian dapat bertanya kepada semua orang di sini. Banyak dari mereka yang dapat membuktikannya sendiri, simpulnya. Mengenai putra mahkota, dia ingin membunuhnya, jadi wajar saja jika dia tidak diikuti. Tatapan sang Tetua Agung berbicara kepada para pemimpin pengawal gagak emas dan menteri penting lainnya. Orang-orang itu langsung merasa seolah-olah mereka telah sepenuhnya tahu. Mereka tidak berani berbohong. Mereka semua gemetar, melaporkan kepada sang Tetua Agung tentang apa yang telah terjadi. Apa yang mereka katakan tidak terlalu berbeda dari cerita pangeran kedua. Kaisar Iblis telah meninggal, gumam Tetua Agung, tampak sedikit linglung. Meskipun istana Raja Iblis sekarang benar-benar kacau, bagi seseorang pada tingkatnya sendiri, skalanya masih terbatas. Sebaliknya, kematian Kaisar Iblislah yang memiliki konsekuensi yang lebih parah. Sebuah era telah berakhir, dan ras iblis juga telah mencapai masa krisis. Dia mengumpulkan pikirannya, lalu menatap pangeran kedua dan pangeran muda, lalu bertanya, apakah karena hanya kalian berdua yang tersisa dengan garis keturunan Kaisar Iblis? Pangeran kedua sangat gembira dan berkata, benar. Saya meminta Tetua Agung untuk memimpin situasi yang lebih besar ini. Hanya tersisa 2 penerus. Dibandingkan dengan adiknya, mudah untuk melihat siapa yang lebih cocok menjadi Kaisar Iblis. Ia melepaskan kebencian saat mengetahui bahwa semua usaha kerasnya selama bertahun-tahun akan sia-sia. Ia berpikir bahwa surga tidak menghargai mereka yang bekerja keras. Namun, pada akhirnya, ia menemukan bahwa surga tidak memperlakukannya dengan buruk. Bagaimana mungkin para Grandmaster yang telah tewas sebelumnya dapat dibandingkan dengan satu kalimat dari Tetua Agung? Permaisuri kedua menjadi gugup. Ia juga mengerti bahwa dibandingkan dengan pangeran kedua, putranya sendiri tidak memiliki banyak kesempatan. Jika mereka membiarkan Tetua Agung membuat keputusan, semuanya akan berakhir. Untungnya, sebuah suara yang halus dan mantap berkata, Kaisar Iblis menyerahkan tahtanya kepada pangeran muda sebelum ia meninggal. Busur pembunuh matahari adalah buktinya. Zuan mengangkat busur pembunuh matahari di tangannya tinggi-tinggi ke udara sambil berbicara. Ketika mereka melihatnya, para tetua semuanya terkejut. Kaisar Iblis kehilangan nyawanya. Apa yang terjadi? Tanya Tetua Agung, matanya bersinar terang saat dia menatap Zuan. Zuan merasa seolah-olah ada kehendak ilahi yang sedang memindainya. Cahaya itu tampak mirip dengan detektor kebohongan. Jika kebanyakan orang terkena cahaya seperti itu, mereka akan menjadi sangat takut dan mengakui semuanya dengan sangat rinci. Jika mereka ditanyai dengan cukup saksama,
mereka bahkan mungkin akan mengakui telah mengintip wanita tetangga di kamar mandi saat mereka masih muda. Iklan oleh Pub Future. Namun, Zuan tidak seperti orang lain. Dia telah bertemu banyak makhluk kuat, dan dia bahkan bercanda dengan mereka yang setingkat kaisar iblis atau kaisar manusia. Dia bahkan telah menyaksikan kekuatan banyak kaisar surgawi sebelumnya. Meskipun tetua agung itu tangguh, dia bahkan tidak layak disebut dibandingkan dengan orang-orang itu. Karena itu, dia dengan tenang menerima tatapan tetua itu, lalu mengulangi semua yang telah dia katakan sebelumnya lagi. Tetua agung terkejut. Bagaimanapun, setiap orang normal akan gemetar ketakutan di bawah tatapannya. Kapan mereka pernah menanggapi dengan begitu percaya diri? Itu bahkan membuatnya menjadi tidak yakin apakah keterampilannya ada gunanya. Namun, dia segera menepis pikiran itu. Tingkat kultivasi anak muda ini masih sangat rendah, bagaimana mungkin dia bisa menyembunyikan sesuatu dariku? Putra mahkota benar-benar berani, seru tetua agung, mengkritik putra mahkota dengan keras karena formalitas. Ia kemudian menoleh ke Zuan. Tampaknya ada cahaya aneh yang menyala di matanya saat ia bertanya, apakah masih ada lagi obat abadi yang kau sebutkan sebelumnya? Zuan mencibir dalam hati. Benar saja, para monster tua yang sudah menginjakkan satu kaki di dalam kubur itu semuanya memiliki keinginan khusus terhadap hal-hal yang dapat memperpanjang hidup mereka. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, Kaisar Iblis juga tidak mendapatkannya. Selain itu, ruang bawah tanah rahasia telah ditutup. Saya khawatir itu harus menunggu sampai ruang bawah tanah berikutnya dibuka lagi. Ekspresi kecewa segera terpancar di wajah para tetua. Tetua agung tahu bahwa waktu berikutnya ruang bawah tanah rahasia seperti itu akan dibuka lagi pasti masih lama. Siapa tahu, itu bisa memakan waktu ratusan tahun, atau bahkan lebih dari 1000 tahun. Dia bahkan tidak bisa menunggu beberapa dekade lagi. Dia menatap Zuan dengan ragu, bertanya-tanya apakah anak muda ini menyembunyikan sesuatu darinya. Baiklah, aku harus mencari kesempatan untuk bertanya kepadanya secara pribadi. Dia jelas tidak akan mengatakan kebenaran di depan banyak orang. Ketika dia melihat para tetua perlahan-lahan terpengaruh, pangeran kedua segera panik dan berseru, saya menentang ini. Kaisar Iblis penerus selalu menjadi orang yang diakui publik sebagai yang terkuat. Hanya dengan begitu dia dapat memimpin ras iblis dalam mengalahkan musuh-musuh kita dan membawa kita menuju kemakmuran. Bagaimana mungkin Kaisar Iblis mewariskan jabatannya kepada seorang anak? Bukankah ini hanya membahayakan seluruh ras iblis? Saya curiga Zuan telah berbohong tentang dekret kekaisaran. Para tetua saling berpandangan. Mereka merasa apa yang dikatakan pangeran kedua masuk akal. Sepanjang sejarah ras iblis, belum pernah ada anak kecil yang menjadi kaisar iblis. Permaisuri kedua menjadi putus asa. Ini adalah kelemahan terbesar putranya. Awalnya dia berpikir bahwa dia dapat mengandalkan bantuan kuat Zuan untuk naik tahta, tetapi sekarang setelah komite tetua muncul, rencananya mungkin akan gagal. Tepat saat itu, Zuan menjawab dengan suara keras dan jelas, jika penalaran sederhana seperti itu adalah sesuatu yang bahkan dapat dipikirkan oleh orang bodoh sepertimu, apakah menurutmu Kaisar Iblis tidak akan memikirkannya? Izinkan aku bertanya kepada kalian semua, siapa musuh terbesar ras iblis? Kaisar manusia Zhao Han, tentu saja. Pangeran kedua berkata dengan cepat. Itu juga yang dipikirkan semua orang yang hadir. Selama bertahun-tahun, nama itu telah membebani ras iblis seperti gunung. Terutama bagi orang-orang tua, karena mereka secara pribadi telah menyaksikan kengerian Zhao Han. Misalnya, ekspresi para tetua semuanya tidak menyenangkan. Benar, bagi seseorang seperti Kaisar manusia Zhao Han, terlepas dari apakah itu pangeran termuda atau kamu, pangeran kedua, kalian berdua adalah anak-anak yang tidak layak disebut sama sekali. Jadi, apakah ada perbedaan sama sekali apakah kamu yang mengambil posisi itu atau pangeran muda itu? Zuan melanjutkan, aku, pangeran kedua ingin membalas, tetapi tidak peduli seberapa percaya dirinya, dia tidak berani mengatakan bahwa akan ada perbedaan di depan Zhao Han. Dia akan tetap dihancurkan oleh satu jari saja. Zhao Han tidak peduli apakah lawannya adalah semut yang lebih lemah atau lebih kuat, dia tetaplah semut. Iklan oleh Pub Future. Suara dingin dan jelas terdengar, berkata, menurutku apa yang dikatakan Zuan masuk akal. Karena tidak ada bedanya siapa yang menjadi kaisar iblis bagi manusia, mengingat betapa banyak kekacauan dan pertumpahan darah yang dialami ras iblis saat ini, yang lebih kita butuhkan saat ini adalah seseorang yang baik hati untuk memimpin semua.
Orang dalam pemulihan kita tidak bisa membiarkan rakyat kita melanjutkan pertumpahan darah ini. Sosok cantik yang mengenakan gaun biru laut berlengan lebar muncul, lekuk tubuhnya mengalir alami seperti cahaya bulan. Mutiara dan koral yang indah tertanam di gaunnya, membuatnya mudah dikenali oleh semua orang. Putri Duyung. Para prajurit biasa hanya terkesima dengan kecantikan Putri Duyung ini, tetapi para petinggi istana Raja Iblis tahu seberapa besar pengaruhnya terhadap ras laut. Jika dia mengatakan sesuatu seperti itu jelas mewakili keinginan ras laut. Perlombaan samudera mendukung sang pangeran muda. Zuan menghela napas lega. Sang Liu Yu selalu bersembunyi dalam kegelapan, tetapi sekarang, seperti Raja Peri Agung, meskipun dia mengatakan tidak akan bergabung untuk meninggalkan jalan keluar bagi klannya, dia tetap melangkah maju ketika dibutuhkan. Dengan ras elf dan ras laut mengambil alih pimpinan, ras iblis dan perwakilan lainnya maju untuk mendukung sang pangeran muda. Hu Qianxiao hampir menepuk pahanya sampai bengkak karena menyesal. Orang-orang ini biasanya sangat bangga pada diri mereka sendiri, tetapi mereka semua sangat pandai menjilat ketika itu penting. Saya hanya terganggu sejenak dan akhirnya tertinggal. Dengan demikian, ia pun dengan cepat menunjukkan kesetiaannya dengan penuh semangat dan gairah. Sampai-sampai kekuatan lain meliriknya. Apakah orang ini benar-benar pemimpin ras harimau? Ia bukan pemimpin ras anjing yang berpura-pura, kan? Wajah pangeran kedua menjadi sangat pucat saat melihat begitu banyak kekuatan besar ras iblis mendukung pangeran muda itu. Dia tahu semuanya sudah berakhir, dan dia sudah tamat. Tiba-tiba, cahaya pelangi turun dari langit, dan terdengar suara yang berseru, ras Raja Merak kami juga mendukung pangeran muda. Selanjutnya, orang yang datang berhenti sejenak. Dia menoleh untuk melihat pangeran kedua dan melanjutkan, pangeran kedua membunuh putra mahkota, dan dia bahkan menyebabkan seluruh istana raja berlumuran darah. Dia harus dihukum dengan benar. Perlombaan Raja Merak. Para penonton berteriak kaget saat melihat orang yang datang. 2 dari 3 ras raja besar ada di sini, dan keduanya mendukung pangeran muda itu. Bagaimanapun, Raja Merak, Raja Peri Agung, dan Raja Peng Emas Agung semuanya memiliki status yang luar biasa. Mereka praktis hanya berada di posisi kedua setelah Kaisar Iblis di antara ras iblis. Kata-kata mereka, sampai batas tertentu, dapat mewakili keinginan ras iblis. Raja Merak bijaksana kini telah membuat marah pangeran kedua dengan cara seperti itu. Segala sesuatunya mungkin tidak dapat diselesaikan dengan damai di antara mereka. Sebenarnya, Raja Merak bijak juga sedang marah saat itu. Dia tidak menyetujui tindakan putra mahkota hari ini, dan dia juga tidak ikut campur. Namun, bagaimana mungkin dia berpikir bahwa sampah itu malah akan dibunuh meskipun dia memiliki inisiatif. Kematian putra mahkota biasanya tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi yang benar-benar membuatnya gila adalah bahwa Kaisar Iblis telah menentukan istri putra mahkota belum lama ini. Putri mahkota tidak lain adalah putrinya sendiri, Kong Nanwu. Sebenarnya dia agak ragu-ragu tentang pernikahan itu, tetapi bahkan sebelum pernikahan itu terlaksana, putri kesayangannya telah menjadi janda. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Ekspresi pangeran kedua berubah. Dia pun menyadari apa yang sedang terjadi. Pada akhirnya, putra mahkota terlalu ambisius hari ini. Jika dia tidak membagi pasukannya untuk mengalahkan saudara-saudaranya, dan malah mengumpulkan Raja Merak bijaksana, ras singa, ras harimau, dan yang lainnya untuk bergerak bersama, tidak mungkin pangeran kedua akan memiliki kesempatan. Namun, jika dipikirkan-pikir lagi, bahkan jika putra mahkota menang melawanku, dia tetap harus menghadapi monster Zuan ini. Dia tetap akan melakukan semua pekerjaannya hanya untuk membantu orang lain. Raja Merak yang bijaksana, bukan karena aku ingin membunuh putra mahkota, tetapi dia ingin membunuhku. Saya hanya bertindak untuk membela diri, kata pangeran kedua, perlahan-lahan menjadi tenang. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk naik tahta sekarang dan akan lebih baik jika dia bisa mempertahankan hidupnya. Dia masih bisa memanfaatkan kesempatan di masa depan. Pembelaan diri. Raja Merak bijak mencibir. Aku tidak peduli dendam macam apa yang kalian miliki. Kalian telah merusak reputasi putriku, jadi kalian pantas mati. Kemudian, seberkas cahaya pelangi ilahi menyapu ke arah pangeran kedua. Ekspresi pangeran kedua berubah. Mereka semua adalah bagian dari istana Raja Iblis, jadi dia tahu betul betapa hebatnya cahaya itu. Dia mencoba menghindar, tetapi dia dikelilingi oleh cahaya. Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya membeku.
Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah menggunakan taktik paniknya. Lapisan api hitam muncul dari tubuhnya, menahan cahaya. Namun, asap sudah mulai keluar dari seluruh tubuhnya. Tidak lama kemudian dia benar-benar berubah menjadi abu. Zuan terkejut. Dia tidak menyangka ayah Kong Nanwu begitu kuat. Dia juga cukup tampan. Jika tidak, dia tidak akan bisa menjadi ayah dari putri secantik itu. Dia tak bisa menahan diri untuk tidak melirik Raja Peri Agung. Dia secara pribadi berpikir bahwa ayah mertuanya yang kurang tampan ini sedikit lebih tampan, tetapi Raja Merak Bijaksana memiliki aura kekuatan di sekelilingnya. Dia tampak jauh lebih bisa diandalkan daripada ayah mertua yang konyol dan narsis itu. Tiba-tiba seberkas cahaya keemasan menyambar keluar, menghalangi cahaya pelangi milik Raja Merak Bijaksana. Wajah Raja Merak Bijaksana menjadi gelap. Dia melihat ke arahnya, sambil berteriak, "Raja Burung Merak Emas Kecil, apakah kau akan menghentikanku?" Dengan kilatan cahaya keemasan, seorang pangeran muda berpakaian zirah emas muncul di atap gedung. Yang tidak lain adalah Little Golden Peking dari ras Great Golden Peking saat ini. Mereka yang hadir mendesah kagum. Kemampuan gerak itu sungguh cepat. Tidak heran jika ras Vian secara terbuka mengakui ras Great Peng sebagai nomor satu dalam hal kecepatan. Hanya Golden Crow Radiant Flow milik keluarga kerajaan yang sebanding. Raja Peng Emas Kecil tersenyum dan berkata, "Raja bijak, tolong redakan amarahmu. Aku tahu kau sedang marah sekarang, tetapi banyak pangeran telah terbunuh dan garis keturunan Kaisar Iblis hampir punah. Hanya pangeran kedua dan pangeran muda yang tersisa. Jika kau membunuh pangeran kedua juga, ya, pangeran muda itu masih terlalu muda. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, bukankah garis keturunan Kaisar Iblis akan sepenuhnya musnah?" Dia tersenyum meminta maaf kepada permaisuri kedua setelah itu, lalu melanjutkan, "Saya harap Yang Mulia dapat memaafkan saya. Saya tidak mengutuk pangeran muda, tetapi berbicara karena pertimbangan untuk semua ras iblis." Permaisuri kedua mendengus. Sebagai seorang ibu, bagaimana mungkin dia memiliki niat baik terhadap pihak lain ketika dia mendengar kata-kata sial seperti itu? Raja Merak Bijak mengerutkan kening. Jika dia terus bertahan dalam situasi seperti itu, bukankah dia akan menanggung dosa karena mengakhiri garis keturunan Kaisar Iblis? Iklan oleh Pub Future. Apa yang sedang coba dilakukan Raja Peng Emas Kecil? Ayahnya meninggal secara misterius saat itu, jadi dia seharusnya membenci keluarga Golden Crow. Jika ada orang yang ingin garis keturunan Kaisar Iblis berakhir, dia seharusnya menjadi salah satu tersangka yang paling mungkin. Mengapa dia membela mereka sekarang? Beberapa tetua mengangguk saat itu. Tetua Agung berkata, "Memang, apa yang dikatakan Raja Peng Emas Kecil itu tidak sepenuhnya tanpa alasan." Raja Merak Bijak berkata sambil mencibir, "Pangeran kedua telah menyelimuti istana raja dalam badai darah. Apakah kita seharusnya membiarkan semuanya begitu saja?" Raja Peng Emas Kecil mengangguk sedikit, berkata, "Baik putra mahkota maupun pangeran kedua bertanggung jawab atas bencana hari ini. Putra mahkota telah meninggal, jadi itu satu hal, tetapi pangeran kedua tidak dapat melarikan diri dari kejahatannya. Namun, saya baru saja menerima berita bahwa segel Netherworld telah mulai bergerak. Ras Gold telah mulai menyerang. Kita dapat mengirim pangeran kedua untuk menangani situasi itu untuk menghapus kejahatannya." Segel Netherworld, seru berbagai ras Vian, ekspresi mereka berubah. Mereka saling berbisik, tampak seolah-olah akan menghadapi bencana besar. "Segel Netherworld, ras Gold?" tanya Zuan dengan bingung. Dia belum pernah mendengar apapun tentang itu sebelumnya. Permaisuri kedua tampaknya menyadari kebingungannya dan menjelaskan dengan penuh pertimbangan, apa yang disebut ras Gold adalah istilah kolektif untuk merujuk pada makhluk-makhluk tertentu yang gelap gulita dan menyeramkan. Mereka tampaknya berasal dari dunia lain yang mengerikan. Dahulu kala, ras Vian memaksa mundur ras Gold yang menyerang dengan bersatu dengan ras-ras lain di dunia. Kemudian, celah yang mereka lewati di segel. Itulah yang disebut segel Netherworld. Zuan merasa khawatir. Cacing maut bersisik yang ditemuinya di tambang klan Yu juga tampak seperti monster yang menyerbu dari dunia lain. Dia bertanya-tanya apakah cacing seperti itu dapat dianggap sebagai bagian dari ras Gold juga. Perang melawan ras Gold itu pahit dan kejam. Banyak sekali individu kuat yang tewas, atau manusia tidak akan punya kesempatan untuk bangkit, lanjut permaisuri kedua. Namun, baru saat itulah dia menyadari bahwa Zuan adalah manusia. Dia segera menunjukkan senyum minta maaf.
Matanya yang berair seolah bisa berbicara, membuat siapapun sulit marah padanya. Dia akhirnya melanjutkan, selain itu, ras Goa'uld benar-benar terlalu kuat. Seiring berjalannya waktu, segel Netherworld menjadi kurang aman. Sesekali, Goa'uld mulai muncul. Tentu saja, dalam hal skala, jumlah mereka selalu jauh lebih sedikit daripada sebelumnya. Karena itu, ras Vien sering mengirim pasukan untuk memusnahkan Goa'uld yang menyerang, sambil juga mengirim beberapa ahli untuk memperkuat segel Netherworld. Zuan mengangguk. Sama seperti dunia ini yang memiliki berbagai macam ruang bawah tanah rahasia, baik manusia maupun iblis, mereka dapat memasuki ruang bawah tanah rahasia untuk mencari harta karun. Bagi para hantu, dunia ini mirip dengan ruang bawah tanah rahasia. Mereka tentu ingin menyerbu dunia yang indah dan subur ini, sementara penduduk asli menolak dengan keras. Meskipun hantu-hantu yang menyerbu tidak terlalu banyak, kita tetap harus membayar mahal untuk menghadapinya. Seperti yang dikatakan Raja Peng Emas Kecil, hantu-hantu yang menyerbu jauh lebih banyak jumlahnya daripada sebelumnya. Membasmi mereka pasti akan menjadi pekerjaan yang sangat berbahaya. Lanjut permaisuri kedua, suaranya penuh keraguan. Proyeksi Sang Tetua Agung segera melihat ke arah pangeran kedua dan bertanya, apakah kamu bersedia mempertahankan segel Netherworld dan menebus kejahatanmu dengan cara itu? Pangeran kedua merasa bimbang. Dia tentu tahu betapa berbahayanya segel Netherworld itu. Di masa lalu, pasukan yang dikirim ke sana semuanya menderita korban setidaknya 20% dari pasukan mereka. Skalanya bahkan lebih besar kali ini, jadi itu pasti akan lebih berbahaya. Bahkan jika itu tidak sepenuhnya tanpa peluang untuk bertahan hidup, orang-orang yang telah diasuhnya dengan sangat hati-hati pasti akan menderita korban yang parah di sana. Di waktu lain, dia pasti tidak akan menerima pekerjaan terkutuk itu. Namun, mengingat situasi saat ini, jika dia tidak menerimanya, dia belum tentu bisa mempertahankan hidupnya. Jadi, setelah mempertimbangkan untung ruginya, dia menggertakkan giginya dan berkata, saya bersedia. Tatapan Tetua Agung beralih ke permaisuri kedua. Ia bertanya, apa pendapat permaisuri kedua? Permaisuri kedua mengangguk pelan dan menjawab, jika pangeran kedua mempersembahkan dirinya dengan hormat untuk ras iblis, tentu saja aku tidak keberatan. Zuan mengerutkan kening dan bertanya melalui Qi, apakah benar-benar tidak apa-apa melepaskan harimau kembali ke pegunungan begitu saja? Iklan oleh Pub Future. Permaisuri kedua menjawab dengan lembut, semuanya akan baik-baik saja. Pertama, segel Netherworld memang membutuhkan seseorang yang kuat untuk menghadapi situasi ini. Setiap kali ada aktivitas dari pihak itu, perlu waktu beberapa tahun sebelum situasi kembali terkendali. Lebih jauh lagi, skalanya bahkan lebih besar dari sebelumnya, jadi jumlah waktu yang dibutuhkan akan lebih lama. Pada akhirnya, apa yang dikatakan Raja Little Golden Peng masuk akal. Pangeran muda itu masih terlalu kecil, dan garis keturunan keluarga kerajaan hampir punah. Pasukan militer dari masing-masing ras tidak akan sepenuhnya setia kepada kita, dan masing-masing dari 4 jenderal besar memiliki pasukan mereka sendiri yang kuat. Mempertahankan pangeran kedua sebagai pedang untuk menahan orang-orang ambisius itu adalah hal yang baik. Suaranya lembut dan anggun, seperti kak ciling dari dunia Zuan sebelumnya. Sungguh sulit bagi seseorang untuk menolak nada suaranya yang lembut dan bersahabat. Dapatkan bab terbaru di novelbin.com. Zuan memperingatkannya, tetap saja, ketika bilah pedangnya setajam ini, sedikit saja kecerobohan bisa dengan mudah menyebabkannya menggigit tuannya. Permaisuri kedua tersenyum manis, wajahnya penuh daya tarik yang menawan, dan menjawab, bukankah aku masih memilikimu? Zuan terkejut. Dia benar-benar wanita yang memikat. Dia jelas sudah bersuami, tetapi dia masih bertingkah seperti siswi muda. Tatapan penuh kekaguman yang dia berikan padanya jelas merupakan ekspresi lembut, tetapi itu membuat seluruh tubuhnya mengeras. Pikiran kotor yang tiba-tiba muncul membuatnya menggigil. Sepertinya ini karena kultivasi yang aku serap dari Tuan Fu sebelumnya. Aku harus mencari kesempatan untuk menyesuaikan dan menyempurnakannya dengan benar, atau sesuatu yang sangat buruk mungkin terjadi. Melihat permaisuri kedua tidak menentang usulan itu, Tetua Agung menoleh ke pangeran kedua dan berkata, kalau begitu, kau akan ditugaskan untuk menangani masalah segel Netherworld. Jika masalah ras Goa'uld berlanjut sehari lagi, kau tidak boleh kembali ke istana Raja Iblis sehari sebelumnya. Segera berangkat. Pangeran kedua menatap istana kekaisaran dengan pandangan dalam, tatapannya dipenuhi dengan keengganan. Namun, dia masih mengatupkan giginya dan berkata,
aku akan melakukan apa yang kau perintahkan. Setelah itu, para tetua mengangkat pangeran muda itu sebagai kaisar iblis yang baru. Meskipun dia masih muda, hanya dia sendiri yang akan memuaskan berbagai kekuatan. Usianya tentu saja tidak lagi menjadi masalah. Selain itu, apa yang harus ditangani sudah ditangani, dan apa yang harus diberi penghargaan sudah diberi penghargaan. Orang-orang yang paling berbahaya sudah ditangani oleh Zuan sebelumnya. Paman ke-6 dibawa pergi oleh komite tetua, jadi hanya Duan Tianchou yang tersisa. Orang ini telah berlumuran darah banyak orang. Semua orang dengan suara bulat menginginkannya mati. Namun, tepat saat itu, Raja Peri Agung meminta yang lain untuk membiarkannya membawa peri kegelapan pergi. Zuan tentu saja harus membantu ayah mertuanya dengan bantuan ini. Dia tidak menolak permintaan itu dan hanya bertanya karena penasaran, "Tuan yang terhormat, apa yang akan Anda lakukan dengannya?" Raja Peri Agung menjawab, "Tentu saja, aku akan menggunakan cermin ini untuk mengagumi diriku sendiri setiap hari, agar dia melihatku." Zuan masih bingung. Kemudian, Raja Peri Agung melanjutkan dengan bangga, membunuhnya melalui kecantikan. Zuan terdiam. Setelah pelaku utama ditangani, sisanya diserahkan saja kepada permaisuri kedua untuk ditangani. Zuan tidak perlu terlalu terlibat. Kemudian, Istana Kekaisaran mulai mempersiapkan kenaikan tahta sang pangeran muda. Karena situasi kacau yang terjadi hari ini, Zuan tidak berani meninggalkan Istana Kekaisaran untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Dia tetap berada di salah satu kamar di samping permaisuri kedua. Jika permaisuri kedua berakhir dalam bahaya, dia bisa menjadi orang pertama yang bergegas dan memberikan bantuan. Sementara itu, dia bisa bermeditasi dan menyesuaikan kondisinya sendiri di kamar itu. Setelah beberapa waktu berlalu, permaisuri kedua memanggil dengan suara yang indah dan lembut, "Bolehkah aku masuk?" Suara di pintu luar itu benar-benar agak terlalu manis dan manis. Zuan merasakan hawa panas menjalar dalam dirinya saat mendengarnya. Namun, dia segera menenangkan dirinya dan berkata, "Silakan masuk." Pintu terbuka dengan cepat. Seorang wanita berpakaian seperti seorang permaisuri masuk. Jelas bahwa dia harus menggunakan statusnya sebagai permaisuri iblis untuk meyakinkan banyak orang. Ekspresi terkejut tampak di mata Zuan ketika dia melihat permaisuri kedua menutup pintu di belakangnya. Permaisuri kedua berkata dengan lembut, "Statusku istimewa, jadi akan sulit untuk menghindari gosip jika kita terlihat berada di ruangan yang sama." Zuan mengangguk untuk menunjukkan pemahamannya terhadap alasannya. Namun, dalam hatinya dia berpikir, seorang wanita dan seorang pria sedang berduaan di tengah malam, jika kamu menutup pintu, bukankah orang-orang akan semakin curiga? "Apakah Yang Mulia sudah selesai mengurus semuanya?" tanya penasaran. Pangeran muda itu telah dipilih sebagai kaisar iblis berikutnya, jadi seluruh istana kekaisaran sibuk mempersiapkan upacara resmi keesokan harinya. Pangeran muda itu masih terlalu kecil dan membutuhkan ibunya untuk mengurus segalanya, jadi dia pasti sangat sibuk. Jelajahi cerita-cerita berikut di novel.com. Ada begitu banyak hal yang harus dilakukan, jadi bagaimana mungkin semuanya sudah selesai? Jawab permaisuri kedua sambil menguap dan meregangkan tubuh. Lekuk tubuhnya yang indah terlihat jelas. Kemudian, dia tersenyum ke arah Zuan dan melanjutkan, "Tetapi dibandingkan dengan hal-hal itu, yang lebih penting adalah tidak bersikap dingin kepadamu." Sosoknya bergoyang maju mundur saat dia berjalan mengikuti irama khusus. Seluruh tubuhnya terus-menerus memancarkan aura menggoda yang tak tertahankan. Zuan merasa seolah-olah dia akhirnya dapat mengendalikannya, menunjukkan tanda-tanda melonjak secara acak lagi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mili sebelumnya telah menegaskan bahwa meskipun ada hasil cepat dari menyerap tipu daya orang lain seperti ini, ada juga banyak bahaya tersembunyi. Itu terutama berlaku untuk seseorang seperti Tuan Fu, yang kemampuannya telah diserap dari banyak orang lain sejak awal, membuatnya semakin tidak murni. Permaisuri kedua tiba di sampingnya. Ia duduk di kursi seolah-olah baru saja kembali ke rumahnya sendiri. Sebenarnya, itu adalah kamar di istananya sendiri, jadi menyebutnya sebagai rumahnya tidaklah salah. Dia menjaga jarak yang tidak terlalu dekat maupun terlalu jauh. Bibir merah permaisuri kedua sedikit terbuka, dan dia mulai melaporkan beberapa detail penting. Mengenai apa yang telah dia lakukan sejauh ini, kalian sudah tahu bahwa pangeran kedua dikirim untuk melindungi segel Netherworld. Selain itu, meskipun putra mahkota bersekongkol melawan mendiang kaisar iblis dan kejadian malam ini adalah masalah pemberontakan,
semua kekuatan telah mencapai kesepakatan bahwa kita tidak akan merilis ini ke publik dan menjaga reputasinya. Alasan pertama adalah agar kita dapat menenangkan kekuatan yang setia kepada putra mahkota, dan alasan kedua adalah sebagai cara untuk menghibur Raja Merak yang bijaksana. Kalau tidak, putra mahkota bersekongkol melawan Kaisar Iblis dan membunuh saudara-saudaranya. Ini adalah kejahatan yang benar-benar pantas untuk dibasmi dari klan. Lanjutnya, ekspresinya berubah sedikit aneh. Sudah diketahui bahwa putri Raja Merak bijaksana akan menikahi putra mahkota. Jika kita benar-benar menyelidikinya, dia juga akan terlibat. Itulah sebabnya lebih baik bagi semua orang jika masalah ini tidak ditangani dengan terlalu keras. Tetap saja, aku tahu kau dan putra mahkota saling menyimpan dendam, jadi aku khawatir kau tidak akan terlalu senang. Itulah sebabnya aku datang ke sini untuk membicarakannya denganmu, lanjut permaisuri kedua. Kulitnya seputih salju, dia menatap Zuan dengan matanya yang berkaca-kaca, dengan ekspresi menyedihkan yang sepertinya mengandung kasih sayang yang tak ada habisnya. Iklan oleh Pub Future, Zuan tahu bahwa wanita ini menggunakan kemampuan merayunya lagi. Dia berkata dengan tenang, dia sudah mati, aku tidak berpikiran sempit. Kita lakukan saja apa yang kau rencanakan. Permaisuri kedua menghela napas lega saat mendengar itu. Ia terdengar jauh lebih gembira saat melanjutkan, ngomong-ngomong, Raja Merak bijaksana telah mencari kesempatan untuk membatalkan kontrak antara putrinya dan putra mahkota. Ia berpikir untuk membiarkan putrinya menikah dengan pangeran muda, karena itu bukan pilihan yang terlalu buruk. Dengan begitu, ia akan tetap menjadi permaisuri baru dan tidak akan ada perbedaan. Tetap saja, kupikir pangeran muda itu benar-benar terlalu muda dan itu tidak cocok, jadi aku menolaknya. Tapi, tahukah kau alasan sebenarnya aku menolaknya? Saat melihat ekspresi main-mainnya, Zuan berpikir, kau adalah wanita yang sudah menikah, suka maupun duka, mengapa kadang-kadang kau bertingkah seperti gadis muda? Dia berpikir sebentar, lalu menjawab, tidak mungkin pasukan lain akan setuju dengan itu. Ras Merak tidak banyak berkontribusi pada kenaikan tahta sang pangeran muda. Mengapa mereka membiarkan klan itu mendapatkan begitu banyak keuntungan? Permaisuri kedua menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka intuisi politik Zuan begitu tajam. Namun, dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, berkata, itu memang bagian dari masalah ini juga. Namun, alasan utamanya adalah karena kamu. Aku, Zuan mengulanginya lagi, sekarang benar-benar tercengang. Permaisuri kedua mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, menundukkan dadanya yang bidang ke meja kecil di sampingnya. Ia meletakkan dagunya di lengannya dan menatap Zuan dengan ekspresi termenung, berkata, itu karena aku mendengar bahwa di masa lalu, putra mahkota bertaruh denganmu, dan taruhannya adalah putri mahkota. Lalu, tentu saja, ia kalah. Putri mahkota adalah rampasan perangmu, jadi bagaimana mungkin aku melangkahi tugasku? Zuan terdiam, dia hampir lupa tentang itu. Saat itu, dia hanya mengatakan itu untuk membuat marah putra mahkota Gagak Emas, dan dia bahkan tidak tahu siapa putri mahkota itu. Kereta di luar ibu kota yang membawa sosok Kong Nanwu yang cantik dan anggun muncul lagi di benaknya. Sebuah pikiran melintas, ini, sepertinya tidak seburuk itu. Namun, ia segera menahan pikiran itu. Apa yang salah dengannya hari ini? Mengapa ia terpengaruh oleh pikiran-pikiran acak seperti itu? Bagaimanapun, dia tidak lagi seperti saat pertama kali datang ke dunia ini. Dia telah bertemu dengan begitu banyak wanita cantik dan berjuang melalui begitu banyak pertempuran hidup dan mati. Dia telah mengalami kejadian mengejutkan yang tidak akan dialami orang lain bahkan dalam 10 kehidupan. Kemauannya seharusnya sudah sangat mantap. Secara teori, dia seharusnya tidak menghasilkan pikiran seperti itu, atau paling tidak terlalu sering. Ketika melihat ekspresinya, permaisuri menyesuaikan diri untuk menunjukkan sudut pandang yang lebih indah, dan melanjutkan, hal yang sulit saat ini adalah pihak putri mahkota. Begitu dia kembali, aku akan mencari cara untuk menjadi mak comblang. Dengan statusmu saat ini sebagai bupati, kau lebih dari memenuhi syarat untuk menjadikannya istrimu. Bahkan Raja Merak bijaksana tidak akan menolak. Mereka telah memilih pihak yang salah sebelumnya, jadi kesimpulan seperti ini sudah lebih dari yang bisa mereka harapkan. Bupati, tanya Zuan, tertegun. Permaisuri kedua menjelaskan, ketika pangeran muda naik tahta besok, dia akan mengangkatmu menjadi bupati. Pangeran muda masih terlalu kecil, jadi di masa depan, kau dan aku akan mendukungnya dalam memerintah istana.
Tolong jangan menolak. Kau adalah ayah angkatnya, dan kau memiliki kontribusi terbesar dalam kenaikannya ke tahta. Kau pantas mendapatkan segalanya. Dia menatapnya dalam-dalam, matanya dipenuhi dengan ketulusan dan rasa terima kasih. Zuan benar-benar merasa ini agak merepotkan. Dia bertanya, bisakah kamu memanggilku dengan sebutan lain selain Regent? Iklan oleh Pub Future. Mengapa demikian? Tanya permaisuri kedua, tercengang. Ia pikir Zuan meremehkan posisi ini, tetapi itu sudah merupakan harga tertinggi yang dapat ia tawarkan. Posisi bupati tidak begitu umum, tetapi telah ada beberapa kali sepanjang sejarah panjang ras iblis. Pada dasarnya, itu berarti berada di bawah satu orang, tetapi di atas seluruh dunia. Sebelum Kaisar Iblis menjadi dewasa, sampai tingkat tertentu, ia akan menjadi kaisar. Jika Zuan bahkan tidak puas dengan itu, apa yang ia inginkan? Mungkinkah, entah mengapa, leher permaisuri kedua menjadi sedikit merah. Sedikit rasa malu muncul di wajahnya, hampir seolah-olah dia diam-diam mengharapkan sesuatu. Namanya saja yang kedengarannya agak sial, kata Zuan, sambil memikirkan Dorgon dan permaisuri Xiao Zuang. Dorgon pernah menjabat sebagai bupati Kaisar Sunzi, tetapi kemudian dituduh melakukan banyak kejahatan. Akhirnya, peti matinya dibuka, dan jenazahnya digali dan dicambuk di depan umum. Namun, saat mendengar permaisuri kedua dengan gugup menjelaskan posisi bupati dalam sejarah ras iblis, Zuan tahu dia terlalu banyak berpikir. Dia berkata, itu terutama karena aku manusia, dan tidak mungkin aku bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama. Tidak pantas bagiku untuk memiliki posisi sepenting itu. Permaisuri kedua menghela napas lega saat mendengar jawabannya. Sejujurnya, dia agak khawatir tentang itu. Lagi pula, hubungan antara bupati historis dan Kaisar Iblis selalu agak buruk. Lagi pula, begitu Kaisar Iblis tumbuh dewasa, dia harus memerintah dirinya sendiri. Sementara itu, banyak bupati sudah terbiasa dengan posisi kekuasaan mereka dan menjadi tidak mau mengembalikan otoritas. Kultivasi Zuan sangat mendalam dan tak terukur. Jika dia benar-benar menginginkan status, pangeran muda itu akan mendapat masalah di masa depan. Meskipun dia memiliki kesan yang baik tentang Zuan, dia adalah seorang ibu yang pertama dan terutama. Dia jelas-jelas peduli dengan kepentingan putranya terlebih dahulu. Karena itu, permaisuri kedua tersenyum manis dan berkata, tidak masalah. Kami tidak membutuhkanmu untuk mengurusi terlalu banyak urusan politik. Ada menteri yang akan membantumu. Kau dapat kembali ke sisi manusia kapanpun kau mau. Jabatanmu sebagai bupati akan selalu ada di sini. Awalnya Zuan ingin menolak, tetapi setelah dipikir-pikir, entah itu ras ular Yuyan Luo, ras peri salju, atau bahkan ras laut dan ras iblis yang telah mendapatkan beberapa konsesi, mereka membutuhkan seseorang yang berstatus untuk membantu mereka mendapatkan apa yang dijanjikan. Dengan posisi bupati, banyak hal akan menjadi lebih mudah untuk ditangani. Namun, itu akan membuat segalanya sedikit merepotkan baginya begitu dia kembali ke sisi manusia. Merasakan kekhawatirannya, permaisuri kedua teringat kecurigaannya sebelumnya. Detak jantungnya bertambah cepat. Dia menatap Zuan dengan saksama. Pria ini memiliki alis yang tajam dan mata yang cerah. Dia memiliki temperamen yang luar biasa, dia bahkan tidak kalah dengan Raja Peri Agung, dan tubuhnya bahkan lebih jantan. Kenangan saat dia menembak jatuh si Zentian dengan satu anak panah, dan bagaimana dia membunuh orang-orang terkenal dan berkuasa seperti Sir Fu dan He Chi Suya, terputar kembali dalam benaknya. Bahkan Duan Tianchou dan Paman ke-6 sangat takut padanya. Bukankah ini kekasih yang sempurna yang selama ini kubayangkan? Seorang kesatria berbaju zirah berkilau, menunggang kuda putih. Saat dia menatapnya seperti itu, kulit putih salju permaisuri kedua segera ditutupi lapisan kemerahan yang menawan. Zuan sepertinya teringat sesuatu. Dia menyentuh wajahnya sendiri dengan bingung, bertanya, apakah ada sesuatu di wajahku? Permaisuri kedua menundukkan kepalanya karena malu. Ia tak menyangka bahwa ia masih bisa menjadi pemalu seperti seorang wanita muda meski ia sudah menjadi seorang ibu. Dia menggigit bibirnya, lalu bangkit berdiri. Ia berjalan mendekati Zuan, lalu perlahan berlutut di bawah tatapan bingungnya. Zuan menyesal. Dia segera mencoba mengangkat posisinya, lalu bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Permaisuri kedua terdiam, berkata, kamu tidak perlu mengatakan apapun. Aku tahu. Zuan tercengang. Apa yang kamu tahu? Terlepas dari apa yang diketahui atau tidak oleh permaisuri kedua,
Zuan segera mengerti apa yang akan dilakukannya. Tarik tangannya untuk memegang dagunya. Dia berkata dengan ekspresi yang bertentangan, tidak perlu bagimu untuk melakukan ini, Yang Mulia. Permaisuri kedua menyilangkan rambut di depan matanya ke belakang telinganya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat pria yang menjulang di atasnya, matanya dipenuhi dengan ekspresi yang menawan, dan menjawab, kau sudah menolakku sekali sebelumnya. Jika kau menolakku lagi, aku akan sangat malu. Itulah sebabnya, tolong jangan menolakku lagi. Saya masih ingat dengan jelas kekecewaan yang saya rasakan hari ini. Namun, saat itu, Zuan akan datang dari surga. Ibu dan anak tidak perlu mati, mereka bahkan telah mencapai titik tertinggi yang dapat mereka harapkan. Saya masih merasa seperti sedang bermimpi ketika mengingat semua hal itu. Semua itu telah dibawa kepadanya oleh pria di depannya. Meskipun keduanya pernah berteman, keadaannya berbeda sekarang. Saat itu, dia adalah permaisuri agung kedua, sementara dia hanyalah manusia baru yang memasuki peringkat master. Pengadilan Raja Iblis memiliki cukup banyak individu yang memiliki peringkat master, dan dia tidak jauh berbeda dari mereka. Satu-satunya perbedaannya mungkin sedikit lebih tampan. Saat ini, Kaisar Iblis sudah meninggal, jadi statusnya sebagai permaisuri kedua sudah tidak berarti lagi. Sebaliknya, Zuan telah menjadi seseorang yang dapat dengan mudah membunuh para Grandmaster, seorang individu yang tak tertandingi yang dapat mengendalikan seluruh istana Raja Iblis. Dia tidak bisa bersikap sombong atau percaya diri di hadapannya. Oleh karena itu, dia sebetulnya cukup takut. Zuan dapat memilih untuk membantu pangeran muda. Itu, atau dia dapat memilih untuk mendukung orang lain. Hubungan mereka begitu rapuhnya sehingga dia bahkan tidak tahu bagaimana cara menggabungkan mereka berdua sepenuhnya. Pada akhirnya, cara agar pria dan wanita menjadi lebih dekat sangatlah sederhana. Jika dia ingin mendapatkan pria ini, cara paling sederhana dan langsung sudah jelas. Tetap saja, dia agak malu. Biasanya, dengan kecantikan dan pesonanya, hanya dengan satu tatapan atau senyuman saja bisa membuat banyak orang tergila-gila padanya, dan dia tidak perlu melakukan banyak hal. Namun, pria ini tampaknya memiliki selera yang sangat mahal dan tampaknya tidak peduli dengan semua jenis daya tariknya. Jika aku benar-benar ingin menjeratnya, aku hanya bisa. Baik atau buruk, dia sekarang adalah ibu suri, jadi dia masih merasakan sedikit penolakan mental terhadap hal seperti itu. Namun, ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat penampilan Zuan yang tampan, wajahnya tiba-tiba memerah. Namun, sepertinya saya tidak benar-benar kehilangan banyak hal di sini. Terutama saat ia mengingat penampilannya yang percaya diri dan tak tertandingi. Ia sangat cocok dengan fantasinya tentang kekasih impian di masa mudanya. Karena itu, ia hanya ragu sejenak, lalu mengambil keputusan. Ketika dia melihat penampilannya yang berlinang air mata, Zuan sedikit tertegun. Dia akan patah hati jika aku tidak setuju. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara menolaknya sekarang. Wanita ini terlalu pandai dalam hal ini, bukan? Saat ia tengah bingung harus berbuat apa, angin sepoi-sepoi bertiup melewati kakinya. Itu tidak terlalu bagus, gumam Zuan, tampaknya mencoba menolak, tetapi sebagai seorang pria, dia tahu betapa lemahnya penolakan semacam itu. Awalnya, permaisuri kedua terkejut dengan apa yang dilihatnya. Pemandangan itu benar-benar di luar imajinasinya. Wajahnya langsung memerah. Dulu, dia mengira Kaisar Iblis adalah pria terkuat. Namun, sekarang, dia tahu bahwa dalam hal-hal tertentu, dia terlalu jauh dari pemuda tampan di depannya ini. Iklan oleh Pub Future. Pada saat itu, dia bahkan mulai bertanya-tanya apakah lelaki ini benar-benar manusia, atau apakah dia semacam iblis. Mata Zuan membelalak, dan dia menghela napas panjang. Secara objektif, permaisuri kedua masih belum cukup matang dalam hal ini. Dibandingkan dengan Yuan Luo atau Little King, dia jauh lebih kurang. Tentu saja, itu karena keterampilan unik ras ular. Meski begitu, status permaisuri kedua berbeda. Ia adalah seseorang yang baru saja meyakinkan semua orang di istana, dan ia mengenakan gaun permaisuri yang paling dihormati. Ia dihiasi dengan mahkota burung phoenix dan gaun warna-warni. Saat ini, ia adalah wanita dengan status paling mulia di antara semua ras iblis. Pemandangan unik seperti itu yang dipadukan dengan keterkejutan psikologis sungguh merupakan sesuatu yang sulit dibandingkan dengan orang lain. Zuan tak kuasa menahan diri untuk menyisir rambutnya dengan jari-jarinya. Rambutnya benar-benar sehalus dan sehalus satin. Sementara itu,
Yan Suehen mengatur napasnya di ruangan yang tenang di dalam istana. Dia baru saja bertarung hebat melawan seorang Grandmaster, menyebabkan energinya bergejolak hebat. Bagaimanapun, dia baru saja pulih dari cedera seriusnya. Tentu saja, itu bukan hal terpenting. Yang paling memengaruhinya adalah keterkejutan atas kematian Zuan atas beberapa Grandmaster berturut-turut yang terlalu besar. Lagi pula, tidak ada satupun Grandmaster yang lebih lemah darinya, namun mereka semua mati begitu mudah di tangan Zuan. Tentu saja, karena mereka telah berjuang bersama dalam banyak situasi hidup dan mati, dia tahu kekuatan sejatinya tidaklah sekonyol itu. Namun, meskipun begitu, itu agak tidak masuk akal. Saat ini, emosinya sama kacaunya dengan logikanya. Lagi pula, di alam kultivasinya, setiap individu adalah jenius yang menakjubkan, dan mereka semua memiliki harga diri mereka sendiri. Sebelum dia bertemu Zuan, harga diri itu sangat stabil, dan mentalitasnya juga telah memacu kekuatannya. Namun, setelah semua yang terjadi, harga dirinya hancur total. Dia tahu bahwa jika dia tidak bisa menenangkan diri, hati daunnya yang tidak stabil dapat mencegahnya membuat kemajuan kultivasi lebih lanjut. Karena itu, dia menemukan ruang meditasi yang tenang jauh dari Zuan untuk merenungkan untung ruginya di wilayah tak dikenal. Secara khusus, dia ingin mencerna kejutan dahsyat yang dibawa Zuan padanya malam ini. Yan Suehen juga melihat Yun Jianyu mencari tempat yang tenang untuk memulihkan diri dengan ekspresi serius. Dia mungkin berada dalam situasi yang sama. Setelah sekian lama berlalu, akhirnya dia berhasil menenangkan hati daunnya yang hampir hancur. Namun, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu di luar. Siapa itu? Yan Suehen bertanya sambil membuka matanya. Dengan kultivasi Grandmasternya, dia telah melihat seorang wanita muda yang cantik dan ramping berdiri di sana. Wanita lainnya mondar-mandir beberapa saat dan mengangkat tangannya untuk mengetuk pintu beberapa kali, tetapi dia ragu-ragu dan menyerah setiap kali. Itu adalah putri salju dari ras elf. Dia tentu tahu tentang hubungan Snow dan Zuan dari interaksi mereka baru-baru ini. Muridku yang konyol itu, dengan memiliki pembantu yang cantik, bukankah pada dasarnya kau membawa serigala ke dalam rumah? Iklan oleh Pub Future. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Cuyan bisa merasa nyaman memiliki wanita ini, yang penampilannya tidak kalah sedikit pun darinya, sebagai pembantu. Apakah dia buta? Tidak mungkin klan Chu juga buta. Tidak mungkin semua orang di kota Bright Moon buta, kan? Seperti inikah kecantikan yang seharusnya dimiliki seorang pembantu? Dia tidak tahu bahwa saat Snow berada di Bright Moon City, dia berada di bawah segel ras elf. Segel itu menyegel fitur-fiturnya yang memukau dan melemahkan auranya. Meskipun dia tahu bahwa Kiao Sueying-lah yang ada di luar, Yan Suehen tidak mengungkapnya. Dia hanya merasa hubungan mereka agak canggung, jadi dia berharap Snow akan pergi sendiri. Namun, Snow terus mengetuk pintu. Setelah ragu-ragu sejenak, Yan Suehen masih mengajukan pertanyaan retoris, siapa itu? Master Sekte Yan, ini aku, Kiao Sueying dari ras elf. Sebuah suara menjawab dengan jelas. Suara Snow benar-benar seindah suara burung oriole. Tidak heran pria itu menyukainya. Melihat Snow telah mengunjunginya seperti ini, Yan Suehen tidak bisa menolaknya. Dia menenangkan pikirannya dan berkata, silakan masuk. Dengan menggunakan indera ketuhanannya, dia dapat melihat bahwa ada sebuah hadiah di tangan Snow. Ekspresi Yan Suehen menjadi sedikit dingin. Gadis ini mencuri pria murid kesayanganku. Aku tidak akan memakan hadiahnya bahkan jika aku harus mati kelaparan. Tak lama kemudian, sesosok tubuh cantik mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Kiao Sueying jelas memiliki beberapa keraguan. Dia membuka kotak di tangannya, memperlihatkan berbagai macam minuman dan buah-buahan yang lesat. Saya mendengar kakak perempuan Chu menyebutkan apa saja buah kesukaan ketua sekte, jadi saya datang untuk membawa beberapa buah ini. Saya harap ketua sekte tidak akan mengabaikannya. Yan Suehen mencibir. Dulu kamu memanggilnya Nona Muda Chu, tapi sekarang, kamu memanggilnya kakak perempuan Chu. Tapi kurasa kamu masih cukup bijaksana, bersedia menjadi yang lebih muda. Meski begitu, demi membantu muridku yang berharga ini melampiaskan kekesalannya, aku tak bisa menerima hadiah-hadiah ini. Dia hendak menolak ketika Kiao Sueying menyerahkan kotak perak lainnya, sambil berkata, aku memohon ayahku untuk memberikan salah. Satu pil bunga giok milik ras elf. Aku harap itu dapat membantu pemulihan cepat ketua sekte.
Dia tahu Yan Suehen telah terluka berdasarkan interaksi mereka sebelumnya. Ekspresi terkejut melintas di mata Yan Suehen. Putri peri itu jelas telah memikirkan hadiahnya. Yang terpenting, pil bunga giok ini bukanlah obat biasa, melainkan obat pemulihan bermutu tinggi dari raspberry. Setiap pil memiliki efek pemulihan yang ajaib. Hadiah ini sangat berharga. Dia ingin menolak, tetapi dia sudah menghabiskan semua obat-obatannya di wilayah tak dikenal. Dia benar-benar membutuhkan obat-obatan tersebut untuk membantu pemulihannya, dan juga untuk menstabilkan jantung daunnya. Terima kasih banyak, Yan Suehen menjawab, merasa sedikit malu. Bukankah aku sudah memutuskan untuk tidak menerima hadiahnya? Tapi bagaimana aku bisa menolak jika dia memberiku begitu banyak? Qiao Sueying menghela napas lega saat melihat Yan Suehen telah menerimanya. Kemudian, dia bertanya tentang keadaan cucu Yan. Sejauh yang dia tahu, hanya itu hubungan mereka. Dia tidak bisa langsung bertanya tentang Ahsu, kan? Kebetulan saja karena dia telah menghabiskan begitu banyak waktu di dunia manusia, Qiao Sueying cukup pandai membaca bahasa tubuh orang. Meskipun Yan Suehen bermaksud menolaknya pada awalnya, setelah berbicara sebentar, dia harus mengakui bahwa putri peri cukup pandai dalam percakapan yang bersahabat. Keduanya segera mulai mengobrol dengan gembira satu sama lain. Namun, saat Qiao Sueying pergi, Yan Suehen mencibir. Putri peri ini cukup pintar. Dia sebenarnya mencoba memanfaatkanku untuk membantunya menghadapi Yu Yanluo dan wanita lainnya. Namun, dia juga bisa memahaminya. Zuan memiliki terlalu banyak wanita di sekitarnya. Karena Qiao Sueying telah menyatakan niat baiknya, dan dia memiliki ikatan persaudaraan dengan Cuyan, bersekutu melawan yang lain adalah ide yang bagus. Yan Suehen tiba-tiba teringat sesuatu. Apa hubungannya semua ini denganku? Mereka bisa saja bertarung di harem sendiri. Tiba-tiba dia merasa sedikit gelisah. Dia tidak bisa lagi menenangkan hatinya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia memutuskan untuk mengobrol dengan Zuan. Siapapun yang memulai masalah harus mengakhirinya. Sejauh yang dia tahu, dia mungkin bisa menemukan solusi dengannya.